Pramuka. Halo Wargi KSU, selamat datang di channel DKC Kota Bandung. Saya Hafsah Talia. Tema video kali ini Tegak Dega Berdialog. Pada kepo nggak videonya kayak apa? Nah, tonton terus ya sampai akhir karena akan ada giveaway bagi Wargi KSU yang beruntung. Pantengin terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kahyar Wali sebagai andalan cabang Kota Bandung urusan pembinaan penegak dan pandega Kota Bandung. Halo Kahyar, assalamualaikum. Apa kabar Kak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di masa pandemi kali ini kesibukan Kakak apa sih Kak? Ya rutin sih tetap ngantor sih ya. Cuman tetap ngantornya juga di tiket. Ada work from home-nya WFH, ada juga work from office-nya. Ya kesibukan sih seperti itu sekarang. Berjalan seperti biasa ya Kak. Tapi Ya. tetap ada yang daring juga ya Kak, work from Hmm. home-nya. Kalau pas work from home ya kita daring rapat-rapatnya pakai Zoom atau pakai apa. Ya. Nah, kali ini juga kita akan berbincang-bincang walaupun lewat webinar, tapi kita nggak membatasi itu ya Kak. Jadi kali ini berbincang-bincangnya itu membahas tentang pola dan mekanisme pembinaan penegak dan pandega nomor 176 tahun 2013. Nah, ini pun supaya para pramuka Kota Bandung, walaupun di masa pandemi ini kita tetap bisa produktif juga Kak, nonton video yang nantinya akan diunggah ke YouTube. Gitu. Nah, di dalam Polmekbin sendiri Kak, kan dijelaskan ya bahwa penegak dan pandega itu harus hidup dengan mandiri. Nah, kehidupan mandiri yang dimaksud di dalam Polmekbin itu seperti apa sih Kak? Oke. Kalau kita cerita tentang penegak pandega nih ya, penegak pandega itu diarahkan supaya menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang punya etika dan segala macam itu, termasuk diantaranya adalah seorang warga negara yang mampu mandiri. Mandiri dalam arti di sini mampu menghidupi dirinya sendiri di kehidupannya mendatang. Gitu. Nah, beberapa bekal yang diberikan selama menjadi penegak pandega agar dia bisa menjadi pribadi yang mandiri itu diantaranya ada di slide saya sebentar. Jadi cek. Oke. Nah, beberapa bekal yang diberikan pada saat menjadi pramuka pandega diantaranya dilatih dari sisi keterampilannya, diasah keterampilannya supaya memiliki sesuatu yang dia bisa andalkan untuk kemandirian. Kemudian bagaimana kepribadiannya juga dilatih, kemudian ketangkasannya, kemudian wataknya, budi pekerti, kemudian dari sisi kesehatan, pengetahuan, dan kepemimpinan semua itu adalah bekal yang bisa digunakan ketika menjadi manusia Indonesia, menjadi warga negara kelak gitu, terutama setelah lepas dari dunia penegak dan pandega, setelah bekerja, berkeluarga dan seterusnya. Ini adalah bekal-bekal yang diperlukan karena bekal-bekal yang ada di sini itu tidak semuanya diajarkan ketika di bangku sekolah atau di bangku pendidikan formal. Kebanyakan materi yang ada di pendidikan formal itu hanya mengacu pada keterampilan, hanya mengacu pada pengetahuan, tapi dari sisi yang lain, dari sisi ketangkasan, kepemimpinan, kepribadian, watak dan budi pekerti itu yang harus banyak yang dipelajari ketika menjadi seorang pramuka, penegak dan pandega. Itu barangkali yang saya soroti.
Dari yang kehidupan mandiri ini yang pasti untuk kehidupan kelak di masa yang akan datang ya kan Kak. Ya, Nah, tapi bisa dibentuknya itu dari ambalannya sendiri dengan mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa memasukkan poin-poin yang mandiri tadi itu ya Kak. ya, Nah, namun pada kenyataannya di ambalan-ambalan itu kegiatan-kegiatannya masih yang itu-itu saja Kak, jadi nggak berkembang gitu. Terus monoton, cuman nggak ada hal yang baru gitu yang bisa dilakukan. Nah, seharusnya kegiatan yang bisa dilakukan itu kan berkembang gitu ya. Apalagi sekarang teknologi sudah berkembang, jadi bisa memasukkan perkembangan teknologi itu agar minat pramuka juga bertambah gitu kan ya. ya. Nah, eh, supaya minat si pramuka itu meningkat, cara menanggapinya itu seperti apa sih Kak? Oke. Dalam memberikan wawasan, pengetahuan atau dalam melatih keterampilan atau yang tadi ya yang bekal-bekal kemandirian itu ada kita pilah jadi dua, ada yang disebut dengan konten pembinaannya, ada yang disebut dengan kemasan pembinaannya. Kalau konten pembinaannya jelas kita punya konten pembinaan yang sudah cukup baik ya, dari mulai teknik pramukaannya, kemudian soft skillnya dan lain sebagainya. Itu konten-konten yang sudah ada dari sejak lama juga sudah ada. Nah, tinggal bagaimana konten tersebut atau teknik kepramukaan tersebut itu kita kemas dalam bentuk yang lebih menarik bagi peserta didik. Dalam membuat konten itu banyak hal yang bisa kita gunakan, baik dalam bentuk media audio video atau kita bersentuhan dengan teknologi, atau kita buat kemasan-kemasan yang sifatnya tidak tidak bersentuhan dengan teknologi, tapi itu juga cukup menarik. Banyak sekarang seperti misalnya ada permainan-permainan persaudaraan, ada wide game, atau ada misalnya simulasi, ada dinamika kelompok dan lain sebagainya. Itu salah satu dari kemasan-kemasan yang sifatnya nanti kita bisa ambil manfaat dari situ. Itu bisa jadi satu konten yang bagus. Namun kalau kita mau berhubung dengan teknologi, kita bikin media yang berkaitan dengan teknologi seperti misalnya audiovisual, kemudian ya seperti ini. Jadi kita bikin seperti vlog atau misalnya seperti webinar dan sebagainya, itu satu kemasan yang cukup menarik juga. Atau misalnya kita bikin video yang video simulasi yang nanti si peserta didiknya bisa nonton, bisa lihat dan bisa lebih nempel gitu, lebih lebih apa, lebih paham gitu daripada hanya dengan ceramah. Itu juga bentuk kemasan-kemasan dari yang menggunakan teknologi. Nah, jadi di ambalan harus menerapkan yang seperti itu ya Kak, karena dari dulu-dulu juga sepengalaman saya, kebanyakan kegiatannya itu ceramah lagi, materi lagi gitu. Jadi monoton gitu, itu saja gitu. Nah, Ya di ambalan bisa membuat, atau kalau enggak juga misalnya difasilitasi oleh kuartirnya, misalnya kuartirnya bikin video-video nanti sama pembina ambalannya di-share, atau sama pradananya di-share ke teman-teman ambalan, itu juga bisa. betul Kak, supaya lebih berkembang juga ya. Ya, Nah, karena di pramuka itu kan dilihatnya dari usia peserta didik ya Kak, tiap golongannya. Nah, dari golongan penegak sendiri itu kan usianya dari 16 tahun. Namun pada kenyataannya usia yang di bawah 16 tahun, misalnya masuk ke sekolah SMA-nya itu masih berumur 15 tahun, tapi masih banyak yang
mengkukuhkan sebagai calon penegak. Seharusnya kan itu menunggu dulu kan ya Kak sampai 16 tahun gitu. Namun masih banyak yang kejadian seperti itu. Nah, apakah ini tuh harus ada edukasinya ke pembina atau langsung ke pramuka penegak dan pandeganya, Kak? Sebenarnya kita di sini bicara dua hal ya, ada rule atau aturan, ada real atau kenyataan. Kalau kita bicara aturan, maka semua yang ada di organisasi itu harus tahu aturan main yang ada di organisasi. Terutama kalau misalkan kita bicara di gerakan pramuka, berarti aturan yang pertama kita pakai adalah undang-undang gerakan pramuka. Kemudian berikutnya ada anggaran dasar rumah tangga, terus turun ke pola pembinaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara usia itu sebenarnya sudah ada di undang-undangnya, sudah ada. Bahkan diturunkan di ADART lebih jelas lagi. Nah, kalau misalnya seorang pembina itu tidak memahami isi, makanya kan kalau di ulang janji itu atau di misalnya di pelantikan dia selalu ada mentaati atau telah membaca dan mentaati isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau bicara tentang usia itu sebenarnya ada di anggaran dasar dan rumah tangga, bahkan di undang-undang itu ada. Kalau misalkan seorang pembina tidak menerapkan hal tersebut, itu lebih jauhnya sebenarnya dia telah melanggar pada aturan dasarnya sendiri, melanggar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu berat. Pelanggaran terhadap anggaran dasar dan rumah tangga itu sanksinya cukup berat karena itu adalah janjinya sendiri. Walaupun misalnya tidak disanksi oleh Dewan Kehormatan, tapi itu adalah janji dia pada saat dia dilantik menjadi pembina bahwa dia akan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi artinya memang secara aturan bahwa seorang pramuka itu ada batasan-batasan usia. Misalnya penegak itu berarti harus setelah berulang tahun ke-16. Ya. Ya, di situ secara normatifnya di situ ada upacara pindah golongan dari penggalang ke penegak, kemudian itu adalah sesuatu yang disakralkan dan disaksikan oleh pembina penggalangnya dan pembina di penegaknya seharusnya. Cuman kan sekarang udah jarang ya. Penerapan upacara pindah golongan dan lain sebagainya tuh ya memang ada yang melaksanakan, ada juga yang banyak juga yang tidak, dan itu menjadi real atau kenyataan yang memang banyak terjadi yang harusnya sebagai orang yang tahu itu harusnya mengingatkan. Cuman ya begitu, karena itu sudah banyak terjadi jadi dianggap lumrah gitu, dianggap ya udahlah gitu. Tapi ya itu harusnya diingatkan dan dikasih tahu, karena itu adalah penerapan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, suatu aturan yang harus diketahui oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Ya, karena udah jadi kebiasaan ya Kak, jadi ya udah dijalanin aja gitu ya. Padahal salah gitu kan. Tapi kan seharusnya karena itu udah tahu salah, kita yang tahu harus mengingatkan dan harus menerapkannya sendiri kan ya Kak. Minimal buat kita sendiri di ambalan kita gitu. Minimal di ambalan kita, orang yang tahu, kita terapkan hal tersebut. Ya kalau misalkan orang lain, kita lihat orang lain ada yang hal seperti itu, minimal kita mengingatkan. Kalau memang tidak bisa diingatkan, ya mungkin sifatnya. Siap. Terus juga Kak, kan kalau udah masuk ke ranah penegak dan pandega, diarahkannya itu untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang ya Kak. Nah, pemimpin ini tentunya harus memiliki watak yang tadi mandiri sebelumnya itu, karena itu kan mengacu ke kepemimpinan. Nah, tapi di dalam Polmekbin juga terdapat tribina pasti udah pada
eh, nggak asing lagi kakak-kakak penegakan Pandega juga. Cuman biar lebih jelas lagi karena masih banyak yang mengartikannya itu berbeda-beda gitu Kak, arti dari tribina itu sendiri. Jadi tribina itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Nah, lebihnya penegak Pandega itu ya, di secara psikologis penegak Pandega itu dianggap bahwa usia 16 tahun ke atas itu dia sudah bisa merencanakan sesuatu hal bagi dirinya sendiri. Sudah bisa memanage apa yang diperlukan oleh dirinya. Misalnya, dia ingin jadi dokter, berarti dia akan kuliah di jurusan kedokteran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi anggapnya seperti itu. Makanya di usia penegak dan pandega itu kita mengenal yang disebut dengan tribina. So, tiga pembinaan, ada bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, intinya yang pertama itu bina diri. Bina diri itu penegak pandega itu dianggap sudah bisa mengelola dirinya sendiri, ilmu apa yang dia perlukan, pengetahuan apa yang dia perlukan, keterampilan apa yang dia perlukan. Nah, itu yang akan digali oleh dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan bina diri. Jadi sudah tidak lagi mengandalkan pembinanya untuk misalnya membuat sampul latihan. Membuat sampul latihan udah tidak lagi oleh pembinanya. Pembinanya yang misalkan materi hari ini tali temali dan P3K misalnya. Udah tidak. Penegak pandega itu sudah bisa mengatur kita perlu materi apa nih misalnya. Pengen bisa sablon. Oke, dia masukkan di sampul latihannya misalkan minggu sekian ambalan saya akan berlatih sablon, dia akan cari narasumbernya, dia akan cari peralatan, itu penegak pandega. Itu yang disebut dengan bina diri. Jadi dia mengelola sendiri ilmu apa yang dia perlukan, keterampilan apa yang dia perlukan, itu penegak pandega. Kemudian bina satuan, jelas. Setelah dia bisa mengelola pembinaan terhadap dirinya sendiri, dia diajari untuk mengelola sebuah satuan terkecil. Misalnya dia mengelola atau membantu di Gus Depan Siaga atau di apa namanya di dia di Siaga atau di Penggalang, dia membantu gitu. Itu di bina satuannya ya, sebagai praktek memanage terhadap satu satuan di bawahnya. Kemudian bina masyarakat itu jelas bahwa dia akan berlatih bagaimana dia bisa terjun ke masyarakat sehingga ketika dia sudah lepas dari pendidikan dia bisa diterima di masyarakat dan bisa berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Seperti itu mungkin. Ya, ya. Sangat jelas sekali ya Kak, ada tahapan-tahapannya gitu ya dari seorang diri tanpa mengandalkan orang lain, juga ke satuan yang ruang lingkupnya masih kecil, dan selanjutnya juga ke masyarakat yang udah meluas gitu ya Kak. Ya. Nah, untuk ke tahapan-tahapan seperti itu pasti ada acuannya gitu Kak. Ada wadah dari pembinaannya dan mekanisme pembinaannya. Terus juga dalam perjalanan penegak pandega itu pasti ada alurnya gitu. Harus dari mana, terus ujungnya juga kemana gitu kan Kak. Oke, kalau kita bicara wadah pembinaan, kita lihat sedikit ya. Oke, wadah pembinaan di sini yang ada di penegak pandega itu terbagi 3 ya. Kalau dulu di pola dan mekanisme pembinaan yang sebelumnya itu kita ada punya beberapa wadah pembinaan. Kalau sekarang itu diminimalisir tapi dibuat lebih terarah, lebih jelas. Kalau sebelumnya itu ada ambalan, ada racana, kemudian ada kelompok kerja, ada sangga kerja, kemudian ada satuan karya, ada dewan kerja, ada unit kegiatan lainnya dan sebagainya. Kalau sekarang itu diperjelas, jadi bahwa yang namanya pramuka, penegak dan pandega itu wadahnya terbagi 3. Yang pertama dia berkiprah di Gus Depan,
Yang kedua, dia berkiprah di satuan karya atau unit kegiatan. Yang ketiga, di dewan kerja. Ya. Di gugus depan itu jelas kan kalau di ambalan penegak itu ada yang disebut dengan sangga, ada yang disebut dengan dewan ambalan, dewan kehormatan. Kemudian di Racana Pandega itu ada yang disebut dengan reka, dewan racana, kemudian dewan kehormatan. Kemudian ada juga yang disebut dengan sangga atau reka kerja. Nah, kalau sangga atau reka kerja ini sifatnya tidak hanya di gugus depan, tapi boleh di tingkat kuartir membuat sangga atau reka kerja juga boleh. Kemudian di luar dari gugus depan itu ada dua wadah utama. Yang pertama ada satuan karya. Satuan karya itu jelas ada banyak satuan karya yang bisa diikuti, yang entah sekarang udah 10, entah lebih, entah berapa. Yang jelas sudah banyak sekali. Kalau dulu kita pasti ingat satuan karya itu ada 7 karena belum berkembang. Kalau sekarang banyak berkembang satuan-satuan karya baru, ya itu bisa diikuti di satuan karya. Kemudian yang ketiga di dewan kerja. Kalau dewan kerja itu kan jelas dari mulai ranting, ada dewan kerja ranting, kemudian naik ke ada dewan kerja cabang, ada dewan kerja daerah, dan ada dewan kerja nasional. Itu masing-masing dari wadah pembinaan ini punya fungsi masing-masing. Seperti Gus Depan itu tempat penegak pandega itu dibina secara mental, moral, psikologis, dan lain sebagainya. Itu di Gus Depan. Kemudian di satuan karya jelas dia dibina secara keterampilannya, secara pengetahuan kehususan, ya sifatnya keterampilan. Sementara di dewan kerja dia dibina secara kepemimpinan dan keorganisasian. Itu fungsinya. Jadi kalau seorang penegak pandega itu aktif di gugus depan, maka dia dia punya pembinaan secara mental, moral, dan sebagainya. Artinya dia punya pembinaan yang bagus dari sisi itu. Kemudian ketika dia meningkat, dia aktif di satuan karya, dia punya keterampilan yang bagus juga dalam segi ya dari keterampilan di satuan karyanya itu yang bermanfaat ketika dia nanti mengembangkan diri di gugus depannya. Jadi dia bisa berbagi ilmu satuan karyanya di gugus depannya. Kemudian dia aktif di dewan kerja, maka dia punya kemampuan skill manajerial, skill kepemimpinan, kemudian skill keorganisasian itu juga dilatih di situ. Jadi kalau penegak pandega itu bisa aktif di semuanya, minimal mengalami aktif di semuanya, dia punya pembinaan yang lengkap terhadap dirinya sendiri. Itu kalau bicara wadah pandega. Nah, sebelum ke aktif di satuan karya, pasti harus aktif dulu di gugus depannya sendiri kan ya Kak? Ya. Namun banyak juga kenyataannya kalau yang aktif di satuan karya itu belum tentu aktif juga di gugus depan, dan itu jadinya gak terpantau gitu karena tiba-tiba aja gitu langsung daftar di satuan karya tanpa aktif di gugus depan gitu. Itu satu hal yang seharusnya dibetulkan dari kesalahan yang ada gitu. Nah itu kan saya nggak tahu ya, tapi yang sepengetahuan saya, ketika mau mendaftar ke gugus depan, dia harus mendaftar ke satuan karya, dia harus mendapat mandat dari gugus depan kan. Ya, artinya dia harus meminta izin ke ambalannya, ke gugus depannya, bahwa dia ingin masuk di satuan karya tertentu, ingin aktif. Nah, kemudian setelah gugus depan yang mengizinkan atau ambalannya mengizinkan, dia berangkat ke satuan karyanya, ke satuan karya yang dia pengen, misalnya ke Bayangkara atau ke Dirgantara atau ke Bahari. Nah, di situ seharusnya dua pihak ini saling mengontrol, baik dirinya sendiri yang berangkat ke satuan karya ataupun gugus depannya atau ambalannya. Ambalannya itu jangan sampai misalnya udah dia ke satuan karya udah aja lepas gitu, dianggap dia mau udah aktif di Saka gitu. Nggak bisa gitu juga, mau tidak mau dia adalah anggota ambalannya, masih tetap anggota ambalannya atau anggota racananya.
Kemudian orang yang berangkat ke Sakanya juga jangan sampai mentang-mentang saya mah udah aktif di Saka, udah Ya. lupa sama gudepnya, jangan sampai seperti itu juga. Dia harus tetap aktif di gudepnya, harus tetap berhubungan dengan orang-orang yang ada di gudepnya, tidak pergi-pergi gitu. Nah, akan lebih baik kan kalau satuan karya itu dia sebenarnya dikasih waktu 6 bulan ya. Ya, Dia betul. setelah 6 bulan dia boleh Pindah ke yang lain. pindah ke Saka yang lain atau dia kembali ke gugus depan. Nah, ada baiknya setelah dia mendapatkan ilmu yang ada di satuan karyanya itu dia share di gugus depannya. Itu yang lebih bagus. Jadi selain dia yang tahu materi-materi yang di Saka, teman-teman di gugus depannya juga tahu gitu. Itu yang lebih baik. Ya, Itu baik. supaya teman-teman di gugus depannya juga tahu ya apa aja materi yang diberikan gitu. Nah, dari wadah pembinaan tersebut pasti akan membentuk seorang penegak kan Kak, dari awalnya dari gugus depan ke satuan karya dan juga dewan kerja di akhirnya. Tapi dari seorang penegak sendiri ada peta perjalanannya itu sendiri gitu Kak. Jadi ada dari tahapan awal calon penegak, terus ke tamu ambalan gitu sampai nanti uji SKU ke penegak laksana dan akhirnya juga ke Garuda gitu ya Kak. Cuma masih banyak yang mengabaikan tahapan-tahapan itu gitu. Nah, tanggapan Kakak itu gimana Kak? Peta perjalanan seorang penegak pandega itu juga satu yang spesial dibanding dengan golongan yang lain. Siaga penggalang tidak diarahkan secara detail seperti itu, tapi di penegak pandega itu ada yang disebut dengan peta perjalanan. Peta perjalanan ini sesuatu yang harus ditempuh oleh seorang penegak dan pandega. Jadi ketika dia memilih saya akan menjadi seorang penegak, artinya dia harus mengikuti alur bagaimana dia menjadi seorang penegak. Dari mulai awal dia menjadi tamu ambalan, kemudian dia bisa selama 1 sampai 3 bulan itu kemudian dia dikukuhkan menjadi seorang calon penegak, di mana di situ yang umumnya itu dia punya pendamping kanan, pendamping kiri. Kemudian setelah di masa calon penegak, dia akan mengikuti uji SKU, kemudian dia akan melatih diri bagaimana kehidupan ambalan itu seperti apa. Setelah SKU-nya cukup menjadi seorang penegak bantara, maka dia akan dilantik menjadi seorang penegak bantara. Di mana setelah menjadi seorang penegak bantara, dia punya beberapa kelebihan lagi. Dia bisa misalnya bergabung dengan satuan karya, dia bisa ujian syarat cakapan khusus, dia juga bisa ujian syarat cakapan umum untuk laksana. Setelah itu tercukupi juga SKU laksananya, maka dia dilantik menjadi seorang penegak laksana. Di mana di Bantara juga boleh aktif di Dewan Kerja. Kalau di laksana, setelah laksana, dia boleh ikut kursus-kursus, misalnya mau ikut kursus mahir, boleh. Laksana itu boleh. Jadi mahir itu minimal dia dari penegak laksana, walaupun itu nanti di KML. Di KMD dia boleh ikut kursus, kemudian boleh ikut membantu membina, kemudian boleh ikut uji penegak Garuda, pembinaan permuka penegak Garuda. Kemudian ya finishnya di situ. Kemudian setelah dia dilaksana, lebih baik, lebih bagus dia ikut sampai Garuda. Kemudian kalau untuk Pandega sama ya, nanti ada tamu racana, kemudian 1-3 bulan dia dilantik menjadi calon Pandega, dia boleh uji SKU. Nah, kalau untuk anggota Saka, anggota Dewan Kerja itu calon Pandega boleh.
setelah uji SKU, SKU-nya terpenuhi, dia dilantik menjadi Pandega, dia boleh mengajukan diri untuk ikut uji Pramuka Pandega Garuda. Kemudian di calon Pandega juga boleh jadi apa? Boleh uji SKK boleh di calon Pandega. Kemudian ikut kursus juga boleh di calon Pandega. Itu untuk peta perjalanan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penegak Pandega, itu sebenarnya enak sih jadi penegak Pandega. Dia ada alurnya dari A sampai Z yang harus dia ikuti. Jadi sebenarnya panduannya lebih jelas. Jadi mau membaca, mau memahami, insya Allah mudah gitu. Jadi Sudah lebih terarah ya Kak. ya lebih terarah. Alurnya juga lebih jelas gitu. Nah itu dengan mencapai dari tahapan-tahapan itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang diikuti sama penegak dan pandega. Nah, kegiatan-kegiatan itu di dalam Polmekbin disebutkan bahwa kegiatannya harus yang mengandung kegembiraan, kesehatan, terus juga gotong royong, dan juga hasta karya. Nah, jadi dari kegiatan yang dibuat atau diikuti oleh penegak dan pandega harus mengandung keempat itu ya Kak. Ya, oke. Secara bentuk kegiatannya banyak bentuk kegiatan yang diarahkan di Polbin ini. Di antaranya ada kegiatan yang berbentuk permainan, ada kegiatan yang berbentuk diskusi, ceramahnya boleh ada walaupun bagian kecil. Kemudian ada demonstrasi, ada lomba, ada kerja kelompok, penugasan pribadi, perkemahan, seminar, dan lokakarya, dan lain sebagainya. Itu memang harus mengacu pada keempat hal yang tadi disebutkan. Ada yang disebut dengan health atau kesehatan. Sebenarnya health atau kesehatan ini itu lebih mengacu yang disebut dengan risk management atau manajemen risiko, atau bagaimana kegiatan itu dilaksanakan tanpa membahayakan bagi pengguna kegiatan tersebut, bagi penegak pandega terutama di sini. Jadi ini bagi pengelolanya harus lebih berpikir lagi, jangan sampai seperti kejadian kemarin membuat kegiatan susur sungai tapi tanpa risk manajemennya dipenuhi gitu, akhirnya menimbulkan korban. Kemudian helpfulness atau tolong menolong itu lebih ke arah pada persaudaraan atau brotherhood di penegak pandega. Jadi bagaimana sebuah kegiatan itu bersifat meningkatkan persaudaraan. Jangan sampai sebuah kegiatan tahan. Sebenarnya itu penegak pandega punya kegiatan yang namanya kanira. Ya. Kata, seni, dan olahraga kalau nggak salah. Itu sifatnya lomba. Kalau di Penggalang itu seperti lomba tingkat mungkin ya. Nah, sempat nggak boleh karena ternyata kanira itu dibanding persaudaranya lebih ke arah persaingannya. Tapi kalau sekarang saya dengar-dengar udah mulai ya dengan itu bahwa perlombaan itu jangan sampai lebih tuh. Kemudian happiness atau kebahagiaan itu jelas sebuah kegiatan yang harus memberikan kebahagiaan bagi pengguna kegiatan sendiri. Kemudian yang keempat ada handicraft atau karya, lebih pada hasil yang positif dari kegiatan itu. Jangan sampai sebuah kegiatan diselenggarakan tapi tidak ada hasil dari situ, tidak ada manfaatnya. Nah itu yang dimaksud dengan handicraft, itu lebih pada hasil yang positif dari kegiatan tersebut. Itu Nah, karena di penegak dan pandega itu alurnya udah jelas, jadi golongan penegak
dan Pandega itu jadi golongan yang spesial gitu ya Kak, di antara Ya, golongan-golongan yang lain. Nah, ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, lebih spesialnya lagi penegak Pandega itu bahwa penegak Pandega itu diberi keleluasaan. Jadi ada motonya ya, ada moto dari, oleh, dan untuk penegak Pandega dengan bimbingan orang dewasa. Jadi karena dari, oleh, dan untuk itu, maka penegak Pandega itu diberikan keleluasaan untuk memanage sendiri kegiatannya, baik itu di tingkat gugus depan maupun di tingkat kuartir atau di tingkat dewan kerja. Jadi bagaimana penegak Pandega itu, silahkan bikin kegiatan yang positif, yang sebaik-baiknya, yang yang menghasilkan hal yang positif, itu dipersilahkan gitu. Nah itu yang jadi spesialnya dari seorang penegak Pandega itu. nah jadi kakak-kakak penegak dan Pandega Kota Bandung harus bangga ya Kak, jadi penegak dan Pandega gitu. Ya. Begitu spesialnya di golongan kita saat ini itu. Nah, karena tadi saya udah bilang bakal ada giveaway. Nah, giveaway-nya itu pertanyaan dari Kahyar. Nah, nanti penegak dan Pandega yang lain boleh menjawabnya dan akan mendapatkan hadiah gitu Kak. Jadi silakan Kak untuk memberikan pertanyaan kepada kakak-kakak penegak dan Pandega Kota Bandung. Oke, kalau tadi menyimak dari apa yang saya jelaskan, insya Allah bisa ngejawab dah, insya Allah mudah. Apa syarat yang diperlukan seseorang itu untuk dilantik menjadi anggota Dewan Kerja? Tadi jelas saya sebutkan, cuman saya balik. Kalau ini bisa jadi Dewan Kerja, ini bisa jadi Dewan Kerja, sekarang saya balik. Untuk jadi Dewan Kerja, apa syarat-syarat yang diperlukan? Nah, kakak-kakak silakan jawab. Makanya video ini gak boleh sampai di skip ya Kak, harus ditonton dari awal sampai akhir supaya bisa menjawab pertanyaan dari kakak gitu. Nah, dari semua yang udah kita bahas itu sangat bermanfaat sekali untuk kakak-kakak penegak dan Pandega, apalagi di masa pandemi kali ini kan kita juga harus tetap produktif. Jadi video ini pasti membantu kakak-kakak penegak dan Pandega untuk tetap belajar gitu, walaupun di rumah aja gitu. Terima kasih Kahyar telah Terima kasih juga. memberikan banyak sekali pembelajaran kepada kakak penegak dan Pandega, dan semoga Kahyar tetap sehat selalu dan Amin. selalu dilindungi Allah gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Dan bagi warga KSU yang ingin mengikuti giveaway, persyaratannya ada di kolom description. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pramuka.